Sampurasun. Mohon maaf mengganggu waktunya nih. Ini kayaknya lagi latihan ya? Lagi latihan apa? Beres. Pencak silat. Pencak silat? Merpati putih. Ya. Wah, mohon maaf. Nih. Titis. Ya. Nah, ini adalah salah satu narasumber kita, Bang Arai. Asep Arai, Asep Tegal Junti, ya, nama kerennya. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan teman-teman kita dari PPS Batako Merpati Putih, Kota Tegal Junti. Setelah ini, oke? Tetap di The Major Jajan Jalan. Penting banget. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya. Jadi tentang Merpati Putih deh, pokoknya. Ini tahun berapa mulai adanya Merpati Putih, terutama di Purwakarta sebetulnya? Dari siapa, Mang Arai nih? Kalau Purwakarta sekitar tahun 90-an. 93 ya, 93. Senior dari Batu Jajar turun ke Purwakarta buat bikin kelompok latihan ya, Kolat ya. Awal mulanya di Purwakarta. Awal mulanya sebelum di Purwakarta di sejarah awalnya. Ya. Kalau sejarah awalnya dari tahun 1500 ya, 1551 kalau saya. Zaman Kerajaan Mataram. Iya, zaman Kerajaan Jadi, Mataram ya. Merpati Putih itu olahraga kerajaan lah. Betul. Tadi kata Mang Arai bahwa Merpati Putih yang ada di Purwakarta ini itu dari Batu Jajar. Ya. Boleh diceritakan, Mang, dari Batu Jajar ke Purwakartanya, Mang? Jadi kalau tidak salah, yang saya dengar Merpati Putih itu menjadi salah satu seni bela diri yang dipakai di Batu Jajar ya, di Kopassus ya, di grup Kopassus kalau nggak salah. Nah, ini saya pengen cerita nih, pengen ada cerita tentang dari Batu Jajar terus membuka kolat di Purwakarta nih, dari mana nih, Mang? Wah, kalau itu sih pasti orang yang ada senior saya namanya Mas Iwan Maghrib yang ke Purwakarta itu. Kalau saya dulu sih memang di tahun segituan di 92 kalau saya 91 gitu, saya di Subang. Oh, di Subang. Kolat Subang ya? Iya, di Dulu. Subang. Kalau yang dari Batu Jajar itu Mas Iwan Maghrib mungkin Di PLTA. di PLTA ya, PLTA Cirata awalnya. Awal. Oke. Budi Dharma. Oh iya, Budi Dharma. Oh, Budi Dharma ya. Di Wihara ya. Wihara Budi di Dharma itu. pasar. Oke. Ini kalau nggak salah, mas-mas yang ada di sini ini ada salah satu pelatih juga ya. Boleh dong cerita perkenalkan diri deh. Perkenalkan diri mulai dari ini dulu, Mang Arai dulu. Mulai dari Mang Arai dulu. Nama sama jabatan di sini, terus kelasnya apa nih, Mang? Jadi apa namanya? Tingkatannya. Nama saya gitu lain. Santai. Nama saya Arai. Saya gabung di Merpati Putih tahun 92 di Kolat Subang. Waktu itu saya SMP sekitar kelas 2. Udah mulai SPP ya. Iya. Sekarang kalau tingkatan di kita ada berapa tingkat? 12 tingkatan. Kalau Mang Arai posisinya Saya ada di Kombi 1 Kompi 1. pelatih. Pelatih ya, sudah masuk pelatih ya. Wih, mantap. Kalau Mas Pelatih naon itu? Kalau Mas siapa, Mas? Saya siswa Oh, siswa. Ya. Kebetulan salah satu anggota TNI. Dari anggota TNI juga katanya, Mas ya. Wih, mantap. Dan memang kebetulan TNI juga ya salah satunya tadi adalah Kopassus, grup Pusdik ya kalau nggak salah, yang Batu Jajar itu menggunakan Merpati Putih ini sebagai bela diri wajib ya. Mantap itu. Jadi Merpati Putih itu salah satu bela diri wajib untuk militer. Dan yang militernya itu adalah grup Kopassus gitu kan, pasukan khusus Indonesia ya. Nah, kalau Mas ini, ini kawan saya juga ini. Mas siapa? Mas Titis. Nah, Mas Titis Dari ikut tempe dari 2003 di cabang Magetan, Jawa Timur. push. Gabung di sini 2013.
di Purwakarta sini. Untuk tingkatan balik 2 asisten pelatih. Asisten pelatih ya, sip. Pak, ini Mas, kalau dari nama itu sih Mas Irfan ya. Mas Irfan, silakan Mas, cerita Mas, sedikit Mas. Saya Irfan. Gabung Merpati Putih itu tahun 98 waktu SMP di 98. Batu Jajar. Wah, Ya, gabung ke sini hampir sama dengan Mas Titis, Mas Eko 2013-an. Tingkatan 2013. sekarang kombinasi sama Pelatih ya. asisten pelatih. Nah, satu lagi nih, Mas Wahyu nih. Saya Wahyu, saya gabung di MP tahun 91 asal cabang Magetan sama kayak Mas. Sama ya, satu ini ya. Ketemu lagi di Purwakarta tahun 2013 mulai gerak lagi di Purwakarta. Alhamdulillah. Jadi Tingkatan baru kombinasi satu. pelatih juga. Insya Allah. Mas atau Mang Arai atau siapa yang bisa bercerita arti dari Merpati Putih ini, Mang? Jadi saya lihat ada tanda telapak tangan sama Merpati Putih. Kalau yang saya tahu, Merpati Putih itu kan salah satu binatang yang katakanlah tidak pernah ikat janji dan setia. Tapi arti telapak tangan ini apa nih, Mang? Coba. Nah, siapa nih? Boleh, siapa yang mencerita sedikit, Mang Wahyu? Mohon nanti kalau salah dikoreksi. Siap. Jadi Merpati Putih disimbolkan kalau dari tulisannya sendiri, Merpati Putih itu akronim dari Mersudi Patiti Sing Tindak, Pusakane Titi Sing Ning. Yang kalau diterjemahkan secara gampang ya, mencari sampai mendapatkan tindakan yang benar dengan ketenangan. Jadi di sini dilatih bukan hanya gerak fisik, juga olah nafas plus olah rasa. Itu yang kita Olah nafas tekankan. dan olah rasa ya? Betul. Selain olahraga tentunya, karena kita bela diri. Kalau dari simbol tangan telapak tangan sama Merpati Putih maka simbol perdamaian. Dari cikal bakalnya kita memang dari guru besar, para pendiri berharap Merpati Putih bisa mendamaikan dunia lewat seni bela diri. Telapak tangan itu menyimbolkan bahwa kita terbuka, siapapun bisa gabung terlepas dari agama, suku apapun, itu terbuka, siapapun bisa masuk ya. bisa latih. Karena menjadi wadah pemersatu juga ya ternyata ya. Mudah-mudahan dengan adanya Merpati Putih di Purwakarta menjadikan sebagai simbol atau wadah pemersatu semua golongan ya, semua suku yang ada di Purwakarta khususnya ya, ini bisa bersatu dalam wadah. Jadi di kita juga ada janji anggota. Nah ini yang berat ini nih ya, janji anggota. Boleh Mas sebutin? Coba Mas Irfan. Atau jangan pelatih deh. Kalau teman-teman yang di sana, nah tadi saya lihat, nah boleh dong teman-teman, boleh dong bergabung ya, boleh bergabung. Nah tadi yang saya tanyakan adalah siapa yang bisa janji anggota. Nah, boleh ke depan, Kalau Farisa ini, boleh cerita dulu Farisa tahun berapa mulai gabung? 2017. Sekarang tingkatannya? Balik satu. Jadi tingkat 1. Dasar 1, dasar 2, balik 1. Oh, berarti sudah lumayan tinggi juga ya. Sudah lumayan di atas juga ya. Ini salah Pasti. satu atlet Purwakarta. Wois, tepuk tangan dulu. Salah satu atlet Purwakarta di jenjang provinsi ya? Nasional? Dari jenjang internasional ini. Internasional. Janji dulu dong. Janji anggota 1. Taat dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengabdi dan berbakti pada nusa, bangsa, dan negara Republik Indonesia. 3. Setia dan taat kepada perguruan. Itu janji Mas. Ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Baik teman-teman, nanti abis ini saya pengen lihat gerakan-gerakannya Mas. Boleh Mas ya? Jadi gerakan-gerakan dari apa? Mungkin ada gerakan dasar gitu kan dari Merpati Putih. Terus tadi sebelah sini juga ada gerakan pernapasannya. Boleh dong Mas? Saya pengen lihat peragaannya Mas. Ya. Berarti yang geraknya tangkap kunci. Ya, Yang gerak ini pembinaan, yang gerak nafas. pembinaan yang tadi. Ya yang biasa aja. Yang 4 gerak besar. Kita akan melihat gerakan-gerakan dari seni bela diri Merpati Putih. Jadi ada dua, ada seni bela dirinya, ada seni pernapasannya. Nah ini keren banget ini, penting banget, apalagi seni pernapasan buat yang udah tua-tua, ya.
Ya. Konsentrasi. Tambah. Buang nafas. Untuk. Bebas. Habis, tahan. Tarik. Yang kita saksikan sekarang adalah seni perlepasannya dari merpati putih. Nah, Bang Arai, boleh dijelaskan sedikit? Ini Tentang namanya ini. pembinaan napas Garuda. Napas Garuda ya. Coba di ini pembinaan napas dasar. Merpati putih. Ekstra. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, sahabat jajan malam, sahabat jajan juga, dan teman-teman The Mayor. Hari ini kita akan ngobrol santai dengan salah satu bikers di Purwakarta. Jadi namun disebut kokot, ya memang kolot. Jadi jenggot, lebih panjang dari saya, berarti dia sudah kolot ya. Bang Arai Sampurasun siap. Ini Bang Arai adalah salah satu bike member dari Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia, dan beliau juga salah satu yang merintis adanya checkpoint Purwakarta ya Bang ya. Salah satu yang merintis salah satu checkpoint Purwakarta. Jadi kalau tidak ada beliau mungkin kurang oke maunya apa sih itu Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia sampai ayeuna ngadeg di Purwakarta menjadi checkpoint memang
Kalau dulu kita masih dengan Subang ya, Subang. Kita akan cerita dengan Mang Arai. Mang Arai, tapi asa kurang dah. Kalau beliau ini kan bikers dan beliau ini adalah salah satu pejabat di BB1% MC. Jadi beliau ini adalah salah satu vigilante dari BB1% yang bertugas di Purwakarta. Ya, betul ya Mang ya? Ya. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol Mang, kembali di Angkor Bang, apa namanya itu colornya Mang? Biar lebih gaya. Ayah color apa? Ayah. Jadi ini adalah pride kami. Wah, hese orang mikir deh. Nah, ayah namanya Siga Biker. Jadi sekarang kita udah kayak biker. Ngobrolnya juga di garasi. Garasi apa ini Mang namanya Mang? Ini saya kasih nama PK Garage lah. PK Garage ya. Jadi PK Garage ini adalah tempat kumpulnya saudara-saudara di Checkpoint Mang ya? Checkpoint Purwakarta. Checkpoint Purwakarta. Jadi kita mau ada event, ngumpul di dia, ayo obrolin, ngobrol di dia. Ya, betul Mang ya? Ngoprek motor di dia. Betul. Tapi Mang Arai, sebelum kita lanjut cerita, pasti ini bakal banyak cerita tentang bikers di Purwakarta khususnya, dan memang bakal kita dengerin cerita dari Mang Arai asal muasalnya Mang Arai ngarintis yang namanya Bikers Brotherhood 1% MC di Purwakarta. Tapi sebelum itu Mang Arai, nah ini Mang Arai, bagaimana kalau kita minum kopi dulu? Wis. Dari Jajan Kopi. Ngopi dulu, ada hashtagnya Mang. Hashtagnya Jajan Kopi dulu, Kopi biar dulu. sentosa. Biar sentosa. Mana Mang? Dua Mang. jajan ya. Tahun hilang kita jajan di jajan kopi. Tahun gelap jajan di situ. Lanjut kena naon. Akhir bulan. Ada juga jarum coklat, ya, teman-teman kita. Dan ada juga ini Mang Arai. Nah, ini ulen ibu Mang, ulen ibu Mang. Nanti cobain Mang Arai ulen ibu ini, pokoknya mah rasanya dahsyat. Rasanya the legend. Ada di mana tadi? Purwakarta Mang. Jadi Purwakarta. Jadi ini sudah mendunia sekarang. Support your hakani. Ya, support your Hakane. Jadi ayah memang makanan-makanan apa namanya daerah lokal memang harus kita kembangkan. Jadi Mang Arai harus coba ini, namanya ulen Ibo. Nanti kita coba. Sebelum ke situ, urusan makanan mah nanti. Ayo nama coba Mang Arai. Kenapa dulu Mang Arai ngarintis hayang ngadegeun bendera di Purwakarta, ngadegeun BB1% MC Mang. Ceritanya kumaha Mang? Sampai ke akhirnya jadi wow gitu di Purwakarta. Jadi awal saya gabung di BB1% itu main atas dasarnya hobi sih dulu mah. Hobi ya? Hobi karena motor kolot, model PSA, motor gitu, lain. Dulu saya kuliah 97, awal kuliah saya main itu ada teman di sana, main pemotoran segala macem. Baru tertib administrasi itu saya tahun 2004 di Bandung. 2004 itu langsung jadi prospek atau apa? Ya, Prospek. prospek saya ikuti aturan yang ada di kita. Ada rule emang ya? Ada rule ya? Ada. Jadi dari prospek 2004, 2005, 2006 saya ke Purwakarta. 2006 itu saya kerja kebetulan di Pemda Purwakarta jadi honorer. ya. Di mana Mang? Di bagian apa itu? Bagian kesra. Bagian kesra. Kayaknya Bapak juga tahu. Terasa di sana. Jadi kalau kita udah kayak Ipin dan Upin sebenarnya. Jadi kalau Ipin dan Upin bukan seetik aja, saya mah ayaan seetik lah gitu ya. Kalau Bapak Imah gitu. Jadi asal muasalnya memang Mang Arai ini dulu pernah kerja di Pemda, ketemu dengan saya memang ya. Dari situ kan. Nah ini nih cerita yang Wah, iya ramai ya cerita. apa ya? Apa cerita? Jadi berada di sejarah itu luar Jadi dulu saya kerja di Pemda, saya pakai motor
Ya kadang pakai motor tua saya, kadang pakai Yang Ariel ya kalau nggak salah dulu ya. Pakai yang Ariel atau yang matchless dulu? Matchless ya. Kadang pakai matchless, kadang pakai Mondawin. Mondawin itu punya almarhum paman saya. Ya. Saya pakai helm. Helm memang kalau di helm itu memang saya tempelin stiker like member. Ya, betul. Logo. Terus Ya. di handphone juga saya ada stiker. Saya kebetulan waktu dikerja di sana main Dan taktik. taktik bagian RKB utara itu lah, SPJ segala macam. Tiba-tiba ada orang jangkung gede, wah polontong ya pokoknya mah. Eta pang bener. Cik saya teh isaha di depannya. Udah saya biarin aja. Beliau mungkin melihat di handphone dan ternyata beliau cenah mah Anggota. Anggota satpol. Pada saat itu ajudan ya, jadinya Ajudan. Pak Kang Deddy Mulyadi pada saat Ya. waktu Kang Deddy 2006 ya? Kang Deddy jadi wakil ya. Ya. Beliau lihat di handphone saya ada logo, Member. ya ada member udah ada terus di helm Di helm. ya. Dia tanya ke teman saya waktu itu si Badadi ya. Terus dia nanya sama saya masalah brotherhood dia Ya. waktu ya. Betul. Event cenah orang saya ini cenah di Saparua. Saparua. saya datang di Saparua cenah. Kebetulan pada saat event Saparua itu saya salah satu panitia juga di sana. Dan tidak ketemu. Dan tidak ketemu cenah di sana orang tenempo cenah teh. Lamun misalnya memang dia anggota orang Pak, ini malah wow banget, wow muka lah gitu ya. Kenal muka gitu. Kita pas ini Tapi kan ngomong. Tapi kan tuh ngobrol ke anggota brotherhood. Anggota apa? Saya kan anggota sudah. Jawab anggota Linmas. Jadi memang lucu. Jadi pertemuan antara saya dengan Mang Ara itu dulu awalnya 2006. Jadi ketemu dengan beliau ini pas beliau juga masih dinas di Pemda, saya juga di Pemda waktu itu. Jadi memang, nah itulah makanya logo ini adalah logo yang sangat disebut pemersatu, benar pemersatu. Jadi gara-gara saya datang ke event emangnya event Saparua ya waktu itu yang lihat party, saya balik ke Purwakarta dan beberapa hari kemudian nemu logo itu di motor, di helm. bukan terus Di helm. kemudian. Oh, tahun kemudian ya? Kan 2005. Benar. Jadi pas nemu logo itu, wah Asapang Brotherhood namanya hari katanya. Jadi memang kalau apa mungkin yang Asapang Iya. Brotherhood. Jadi kalau kalian datang ke event-event Brotherhood ya, feel kalian akan wah, datang kalinya teh wah, ini boleh Asapang baik karena apa? Dan itu saya rasakan beberapa tahun lalu itu dulu pas saya jadi simpatisan memang ya, pertama kali beliau yang ngajak saya ke Kuningan, Mang. Ya, Tugu, ya. Tugu Saudara, emang Ya. ceritanya gimana tuh? Ayo dicerita aja. Ya, kata. Emang Mang Mayor mah juara bukan Mang Gus. Jadi saya ini aja dulu balik lagi ke masa-masa saya pertama awal ke Purwakarta. Saya nggak punya saudara di BB1 MC pada saat itu. Saya ketemulah dengan kawan-kawan MAC motor Ya, di Purwakarta. Ada Mang Gugun, ada Mang Somad, ada Dani, ada Rimbil, Almarhum ya dari Rimbil. Saya nongkrong, saya ini. Kenapa saya punya niat untuk merintis di Purwakarta? Intinya saya ingin menyebarkan virus persaudaraan yang memang diamanatkan sama kakak-kakak saya. Murindi itu saya bilang. Ya, Shalom tuh. Karena memang pada saat itu dan mungkin sampai detik ini dan akan seterusnya diberlakukan seperti itu di kita di BB1 itu. Saya ingat kata saya bilang pada saat itu Mang Boboy, Mang Ukir, almarhum Haji Tegep, beliau bilang maneh rek cicing ka manapun dimanapun di daerah manapun kurang menta maneh boga dulur minimal 2. Dari situ saya berpikir dan saya melihat, saya tanya-tanya, ternyata di Purwakarta belum ada. Sambil beriringan berjalan sama anak-anak MAC. ya, saudara-saudara dari MAC, Purwakarta
hari baheula mun ieu mun ngomongkeun Brotherhood mah bedegong lah, ngomong bedegong mah saya dengan motor Matrix beberebetan sorangan tengah puting yang asal itu toko-toko otomatis Purwakarta. Maksudnya saya ya berarti orang perlu nasibkan bandera itu lah. Ya cerita-cerita itu malah jangan diceritain karena ada beberapa cerita konyol ceritanya cerita konyol. Jadi saya ini si Gavin dan Upin bahwa pakai Vespa nya pernah ya, pakai Vespa nya atau dia pakai Honda Win, terus pakai Matrix. Dan dari situ juga gara-gara Matrix nama Arai, saya pun termotivasi waktu itu beli Matrix oke ya, yang di Dago itu ya, Matrix tahun 56 3,5 cc. 2006, 2007, 2006 juga ada kebetulan saudara saya yang dulu di Subang, itu teman SD saya, kakak kelas kebetulan. Yogi Mang Igoy ya. Mang Igoy bilang ada Mang Dogol katanya di PJT di Jatuh Pekerjaan ya. Pekerjaan pakai motor Jawa gitu ada Mang Dogol. Pokoknya 2 tak. 2 tak kolektor. Dari situ 2007 ada event di Kuningan di Linggarjati, event Back in Black kalau nggak salah. Ya, Back in Black. Saya sama saudara-saudara dari Subang ngegas. Saya pikir kan ini Mang Mayor teh, ternyata memang wah iya bergerak banget lah pokoknya. Mayor, ngilu, wah cenah orang ada teh lah sangat ada 3 W-nya. Ya karena kan saya mah gawe lagi nya kumaha aing. Saya berangkat pakai motor, Mang Master pakai. Sore ini saya datang. Ya, tiba-tiba ada di lokasi. Sore saya datang. Saya kaget. Mas datang lu, pas saya waktu semalam Paput ya. Ya, malam. Mang Mayor datang, ternyata Mang Mayor pakai roda 12. Ya, roda 12. Dan di dalamnya full musik. Ternyata beliau ke Linggarjati pakai apa coba? Pakai bus. Maksa demi brother. Itu respect saya. Artinya beliau memang ya aing brotherhood gitu. Aing hayang apal kumaha sih brotherhood. Terus bikin event kan, Bang? Di Jatiluhurnya dulu. Ya, 2007. 2006 dulu ya, bikin event dulu kita di situ dulu. Sama Bang Freddy waktu itu ya. Tadi ya, Jakarta Chapter itu. Ya. Sebelum jadi chapter itu Jakarta. Pokoknya itu legend banget itu dulu. Ada Naif juga ya. Itu pertama kali Brotherhood bikin event di Jatiluhur ya, di Purwakarta dengan suasana yang setelah saya di Purwakarta, Iya. kebetulan Jakarta ini ngadain acara di sini Sunset Ride kalau Sunset Ride gitu. Dan memang Purwakarta pada saat itu ganjil kedatangan tamu-tamu dari mana-mana pakai motor gede gitu kan, pakai motor klasik. Memang saya di Purwakarta saat itu mah menjadi hal yang belum terbiasa gitu ya, karena jarang gitu ya. Karena dulu teman-teman kayak HDCI, MBC kayak gitu tuh belum ada kan. Jadi masih ada di Karawang, di Subang, di Bandung. Karena Purwakarta pada saat itu masih ya klub-klub lokal masih banyak sebetulnya kayak Vespa gitu. Terus ini ya Mang ya, kita dari Back in Black itu langsung kira payung. ini nah Kopi dulu, biar sudah sama. Jangan jajan kopi itu Mang. ya ngopi dulu gitu nggak usah. Terus cerita tentang di Kiara Payung. Nah, Kiara Payung. Kalau diceritakan ada sama ya. Ya dong dulu Ada jurik yang Ya. ikut di depan stage ya. Ya betul. Saya waktu itu juara slow race. Oh iya betul, Mang Ara ini dulu adalah juara slow race. Jadi setiap ada, kalau di Brotherhood, kalau di BB itu dulu sering ada acara balapan motor tapi slow. Balapan motornya tapi slow. Boleh pakai 2 tak, boleh pakai 4 tak. Ya. Dulu pakai 2 tak ya Mang, kalau nggak salah. DKW. DKW ya. Dan beliau ini juara kahiji dengan awak segede itu, motor letik juara kahiji. Hadiahnya kaos emang harganya. Kalau tadi berisi hiji orang minta Jadi opat. opat, bukan kaosnya opat. Nah, Itu gitu. pemajikan juga orang tergoda. Di Kiara Payung kan waktu itu. Dan waktu itu memang di Kiara Payung saya mulai berbaur dengan saudara-saudara prospek yang lain Pak, yang di sana Capros mungkin ya dulu. Gitu. Sekarang di Purwakarta sudah ada checkpoint.
support 22 Bang. Di Purwakarta juga ada support 22 kan? Ya, ada. Nah, support 22. Itu ada berapa sekarang Bang? Support 22 di sini Bang? Spot 22 itu ada Rebel Bastard, dan duluan itu Rebel Bastard, Ghost Angel, sampai Wanayasa, Black Fate. Black Fair. Dan itu all varian ya? Ya, varian. Ada ini satu lagi. Satu lagi itu tapi bukan spot 22. Cuman Tapi sudah di ya itu mereka memang keluarga besar kami juga, Talalay. Talalay. Dari Saya lihat di belakang ada motornya Ya, yang Talalay. Ini karena juga- memang dasar hobi saya mungkin karawat tuh. Ya, benar kalau tapi resepnya kalau tuh selalu kalat garapa. Dari ini Yamaha P75. Yamaha P75. Kalau ini ya, nah ini saya tadi penasaran ya. Saya kenal ini motor ini. Ini DKW kan? Ya, ini motor DKW Hamel. Ini kebetulan bukan punya saya, punya saudara saya, saudara Sancep. Sancep motornya ada di sini. Tadi malam ke sini kan kita ngobrol, mau ada event buat minggu depan Purwakarta. Oh, iya, Bogor. Pas mau pulang, banget nih bocor nah katanya. Oh, Udah, pantesan disimpan ada aja. bocor benar. Jadi harus simpan di dulu. Kalau motor saya kebetulan lagi di toprek di Mangkano. Di Mangkano ya? Saya pakai kayu sekali. Jadi kalau anak-anak BB 1%, support 22 atau suka lalai, tapi tidak menutup juga saudara-saudara kita dari klub yang lain gitu ya. Kalau ada trouble ada apa, bolehlah mampirlah ke sini. Tapi mau dibenerkan motornya. Jadi harus ukur disimpan, dibenerkan aku. Tentunya ke teknisi, lain ku orang-orang. Di Purwakarta ada Mang Sule. Ada Mas Soleh, dia spesialis motor-motor klasik, motor-motor tua lah gitu ya. Ada Mang Soleh nanti. Jadi Kita juga punya bengkel di daerah apa sih itu? Manguning. Nah, mengenai kalau bicara tentang brotherhood memang tidak akan ada habisnya, Mak. Ya. Saudara-saudara kita di Purwakarta ke depan nih, Mak. Kita ada event apa nih, Mak? Terdekat minggu depan. Ke depan ya. Minggu depan ada mungkin perjalanan apa ya, perjalanan spirit budaya mungkin, karena katanya di Purwakarta itu ada salah satu situs yang menurut kemungkinan atau menurut ahli arkeologi kemarin saya ngobrol itu ternyata itu berumur sekitar 2500 sebelum Masehi. Dan belum ayah rumah gua, cara rumah gua aja. Cara yang gua Dan brotherhood lah nanti yang akan ngabuar. mudah-mudahan kebetulan kata pertama kita adalah salah satu budayawan nasional lah, budayawan Mbak Uci ya. Uci ya. Beliau ingin melihat ke sana. Nanti rencana Mbak Uci ke sini Ya, sama siapa? Abah Dalton juga, Abah Dalton kan. bukan insya Allah. Nah, Ya. rencana malah mau ke bareng sama ini siapa? Kang Deddy Mulyadi. Oh, Kang Deddy Mulyadi emang salah satu tokoh juga di Purwakarta, atau mungkin beliau pun salah satu tokoh nasional tentunya ya. Salah satu tokoh budaya nasionalnya. Yang peduli dengan spirit budayanya kuat Kang Deddy Mulyadi. Banyak pertanyaan mengenai brotherhood. Ciri khasnya adalah motor. Ciri khasnya adalah ya inilah brotherhood, persaudaraan ya. Tapi kenapa brotherhood ada yang nguruskan tentang kebudayaan, ada juga yang nguruskan tentang apa namanya, kemarin mah di Garut saudara-saudara kita mah ada yang banjir. Brotherhood itu berdiri di depan. Sekarang masalah situs, brotherhood berdiri paling depan. Terus ada lagi satu lagi tentang menyelamatkan anak-anak kecil usia dini yang produktif, maksudnya untuk dari penyakit masyarakat. Di situ ada brotherhood juga berdiri panghareupeuna, ya kan? Nah, dari kesemua ini Bang, kita ini Kita punya- nah, apa nih? Kita punya program yang disebut dengan Bakti untuk Negeri. Bakti untuk Ya. negeri. Artinya kita punya niatan untuk membentengi, membentengi, ya melestarikan apa yang kita miliki, warisan-warisan leluhur kita. Kaitan tadi banjir, itu kan alam yang kita pijak pada saat ini gitu. Makanya terbentuklah ada di Brotherhood itu ada beberapa program, semua terbentuk di yang disebut dengan Bakti untuk Negeri. Ada Brotherhood for Nature, ada Brotherhood for Culture, ada Brotherhood Education,
Foundation, ada Brotherhood for Children Care, ada Brotherhood Incorporation, ada Brotherhood apalagi ada 6 kalau nggak salah. Jadi itu semua adalah program di dalam Brotherhood. Jadi Brotherhood itu tidak hanya kita memotoran, kulit. Di samping itu kami juga punya di Brotherhood 1% juga ada beberapa program kerja yang nyata programnya itu adalah untuk negeri dan memang untuk masyarakat juga. Jadi memang makanya kenapa di setiap bidang, di setiap sektor selalu ada Brotherhood di situ berdiri diamnya. Nah, sampai di bidang pertahanan dan keamanan, Mas. Sampai di bidang pertahanan dan keamanan. Apa namanya? Katanya Brotherhood menjadi duta keamanan, duta pertahanan ya. Ya, kita yang di apa bela negara. Kita waktu itu pada saat zaman presidennya Bapak Dalton, kita diundang ke Kemenhan, Ya, kantor Kemenhan. untuk menandatangani apa itu Petisi. apa ya? Ya, seperti MOU. ya kita siap untuk menjadi pasukan cadangan apa gitu Ya, pasukan cadangan. seperti itu. Yang tagline kita ya ini. Oh, benteng pertahanan terakhir negara kita adalah persaudaraan. Ya, Ini dalam mulai terjun rasa persaudaraan itu ya hancur negara ini. betul. Sebagai banyak lah sekarang yang ingin memecah belah bangsa Indonesia itu. Dan kami sebagai anak bangsa, pewaris asli dari bangsa Indonesia harus mempertahankan itu dengan rasa persaudaraan kami. Karena memang kita pada harus menyebarkan virus-virus persaudaraan memang ya dimanapun kita berada tadi ya. Iya. Gitu. Tuh. Apa namanya? Jadi gini, Rai. Member di Purwakarta banyak ya. Member di Purwakarta itu siap untuk menyerang dan siap untuk bertahan. Siap untuk menyerang, siap untuk bertahan. Artinya adalah dalam hal-hal yang positif, dalam hal-hal yang mungkin negara membutuhkan juga ada gitu ya. Karena sekarang juga terlihat gitu ya. Kita tabu untuk menyebutkan berapa jumlahnya, yang pasti metal. Siap. Jadi memang mau ngobrol ke BB 1% memang mulai habis nama gitu. Bising di politisi ya kan? Benar. Mengenai jadi upaya dari BB 1% MC di Purwakarta mah buat klub-klub lokal. Jadi gini mah, klub di Purwakarta kan banyak juga mang barudak klasika ya. Klub lokal itu, mang kita sudah mencoba menghayal mereka belum? Udah ya. 2014 kita sebagai salah satu inisiator untuk event Purwakarta. Oh iya, Purwakarta Kondusif. Dan itu yang menandatangani petisi itu banyak banget ya waktu itu ya, dari klub-klub lokal di Purwakarta. Terus ada geng-geng juga ya, genggong-genggong gitu ya, saudara-saudara juga itu. Jadi kayak teman-teman yang lain juga. Ya itulah, jadi BB 1% MC Indonesia Checkpoint Purwakarta hadir di Purwakarta untuk menularkan virus persaudaraan tentunya, untuk merangkul saudara-saudara kita yang ada di Purwakarta. Mang, terakhir Mang, pesan-pesan Mang buat teman-teman biker yang ada di Purwakarta khususnya, terus dan di dunia lah pokoknya Mang, sebangsa dunia dan sebangsa tanah dan sebangsa air Mang. Pak, ada pesan apa Mang? Pesannya gini aja lah, kita satu hobi, kita satu aspal menurutnya cek Kata-kata dulu. kata-kata kita di Indonesia sebetulnya. Jadi memang harus memang coba Mang ada pesan khusus buat para pecinta otomotif di Purwakarta khususnya Mang. Ya intinya mah buat dari saya mah tampar saya di lembur aing gitu. Simpelnya tampar saya di negeri orang, maksudnya di kota orang gitu. Karena
sejuta saudara masih kurang, satu musuh terlalu banyak. Ingat, sejuta saudara masih kurang, satu musuh Terlalu banyak. terlalu banyak. Jadi satu musuh teh loba, pun bisa mah boga musuh. Perbanyak saudara dan perbanyak ulin tentunya, Mang. Iya, itu. Jadi tong cicing we di imahnya gitu. itu kebulan. Satu lagi, Mang, kela sama saya juga sebetulnya. Tapi biar teman-teman, sahabat jajan, sahabat The Major, Arafah. Kenapa selalu ada ini, Mang, di mana-mana? Nah, ini nih. Apa sih arti? Mang Are akan menjelaskan. Jadi nanti beliau yang lebih molotov masalahnya, Mang. Gitu. Jadi 1% itu apa sih? Filosofinya apa 1% itu, Mang? Jadi kalau ini beda ya 1% yang ada di dunia. Kebetulan tahun 2010 kalau saya 2000 berapa gitu ya. Bikers Brotherhood itu dinyatakan dalam ada buku Ensiklopedia. Ya. motorcycle salah satu pemegang 1% yang ada di Indonesia yang sah yang disahkan di dunia. Nah, 1% untuk Brotherhood itu merupakan perlambangan asas tunggal atas kemurnian dan menuju ke penunggalangan rasa persaudaraan. Ya. Simpelnya itu ya. Simpelnya. Simpelnya. Tapi kalau dijabarkan itu akan sangat panjang sekali. Jadi mau ambil 2 poin benar. Dan rokok pun mau ambil sebungkus mungkin, Pak. Ya. Ya. Can rokok, can nasi wudhu, mun penting. Menurut saya memberitakan Iya, Pak. coklat. Karena Mang Are tidak ngopi, karena hanya saya yang ngopi. Ngopi dulu biar sentosa. Selamat kayak gini. Nah, akan jawabnya tentang 1% jawabnya. Jadi itu tadi tentang 1%. Kenapa? Nah, ini filosofinya sangat luas sepertinya. Dan salah satunya yang mempunyai lisensi untuk di Indonesia ini adalah kami, Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia. Dan itu sudah tertuang di ensiklopedia dunia sebetulnya, ensiklopedia tentang biker dan tentang motorcycle, bahwa satu-satunya di Indonesia adalah kami, yaitu Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia. Mang Arai, nuhun waktu next time kita akan ngobrol lagi, mungkin ngobrol tentang di DW, Bang. Ya, Besok aja. Sambil minggu depan. Nah, next week atau nanti kita ada acara ya ke daerah Jatiluhur ke sana, Bang, Sukasari ya, Paranggombong ya. Itu apa? Batu Peti. Nanti kita akan ngobrol di sana. Kita akan ikuti kegiatan saudara-saudara kita di BB 1% MC Cabang Jakarta. Makanya bisa waktu terima kasih ya. Aduh, bisa berada di bisa.